Selamat pagi anak-anak, ini dengan Pak Reno. Materi kita pada pagi hari ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam materi ini ada 3 materi utama. Yang pertama adalah sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua adalah kedudukan dan fungsi lembaga kementerian dan non-kementerian. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama, kita masuk dalam sistem pembagian kekuasaan negara. Dalam materi sistem pembagian kekuasaan negara, terdapat teori pemisahan dan pembagian kekuasaan negara. Dalam teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, ada 2 orang tokoh yang berperan penting. Pertama, John Locke lebih kepada pemisahan kekuasaan dan Montesquieu kepada pembagian kekuasaan. Yang pertama, John Locke adalah warga negara kebangsaan Inggris, di mana dia lebih menekankan pada pemisahan kekuasaan. Terdiri dari 3 lembaga. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, dan kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir adalah kekuasaan federatif, kekuasaan yang melaksanakan hubungan luar negeri. Berikutnya kita masuk dalam kekuasaan Montesquieu, yaitu dengan sistem pembagian kekuasaan. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran dari undang-undang. Teori Montesquieu ini terkenal dengan trias politica, yang dimana dipakai di seluruh negara yang menganut sistem pembagian kekuasaan negara. Kemudian yang kedua adalah makna penyelenggaraan pemerintahan negara. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yang dibuat oleh Montesquieu, di mana legislatif berperan sebagai pembuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif yang mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yang artinya kekuasaan utama dipegang oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian presiden dibantu oleh para menteri dan bertanggung jawab kepada presiden. Terakhir, masa jabatan presiden ditentukan dalam kurun waktu yang tidak lama atau tertentu. Kemudian presiden dan para menteri bertanggung jawab kepada tidak bertanggung jawab kepada parlemen ataukah DPR.
Sekian untuk materi kita pada pagi hari ini. Ingat, tetap menjalankan prokes dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Terima kasih. Salam sehat.